Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya dengan Salman Febriansyah dari Kesmas Reguler B. Saat ini saya akan mempresentasikan untuk tugas kedua surveillance kesehatan masyarakat, yaitu tentang review jurnal. Jadi tugas ini diberikan dalam rangka memenuhi salah satu mata kuliah, yaitu surveillance kesehatan masyarakat, yang dosen pengampunya itu Pak Hamdan SKM MKM. Baik, untuk langsung saja ke review. Di sini ada 3 jenis jurnal terkait dengan stunting. Jadi setiap jurnal itu terdiri dari 3 buah pokok bahasan utama. Yang pertama itu pendahuluan berisi singkat tentang jurnal, pembahasan berisi tentang isi dan pemaparan dari hasil penelitian. Yang ketiga itu penutup, yaitu terdiri dari saran, kesimpulan, dan termasuk salah satunya adalah metode yang digunakan. Baik, untuk langsung saja ke jurnal pertama. Jurnal pertama ini judulnya itu Prevalency Trend and Prevalence of Stunting in Children Under 2 Years from 2007 until 2016 in Central Sulawesi, atau jika kita translate ke bahasa Indonesia itu tren dan prevalensi stunting balita tahun 2007 sampai 2016 di Sulawesi Tengah. Jadi untuk penulisnya ini adalah Nasrun Rusli Maudu Fahmi Hafid. Dan beliau ini adalah mahasiswa Poltekkes Kemenkes Palu, Sulawesi Tengah. Baik, untuk publikasinya ini diterima tanggal 27 November 2017 dan direvisi tanggal 18 Desember 2017 dan diterima 27 Desember 2017. Untuk diaksesnya itu diakses oleh sayanya tanggal 10 Oktober 2022 pukul 10. Untuk reviewernya saya sendiri. Untuk isi jurnalnya terdiri dari latar belakang, yaitu di sini belum adanya publikasi tentang prevalensi dan tren stunting pada anak usia balita di Sulawesi Tengah. Dan untuk tujuan ini yaitu bertujuan untuk melihat tren dan prevalensi stunting balita tahun 2007 sampai 2016 di Sulawesi Tengah. Untuk sampelnya itu adalah data PSG tahun 2007, 2011, dan 2016 sebanyak 16.165 sampai sampel salah satu data VSG pada anak umur 0 sampai 23 bulan sebanyak 6.391 orang. Metode penarikan sampel dilakukan dengan cara total sampling. Baik, untuk metode di sini metodenya menggunakan studi analisa observasional. Nah, untuk desainnya ini dengan desain cohort retrospektif. Baik, untuk hasil penelitiannya bisa saya resum sedikit di sini. Untuk prevalensi stunting balita menunjukkan tren penurunan di mana pada tahun 2007 sampai sebesar 32,2%, turun ke 0,7% pada tahun 2011 dan seterusnya. Lalu untuk ininya secara umumnya terdapat penurunan masalah stunting dan waktu ke waktu. Kecenderungan ini menunjukkan perbaikan dasar gizi balita ya di 5 atau 4, terutama kelompok umur 6 sampai 11 bulan dan kelompok umur 0 sampai 5 bulan. Baik, untuk pembahasannya di sini terdiri dari analisa prevalensi dan turban masyarakat pasien 0 sampai 23 bulan. Jadi di sini puncak prevalensinya tertinggi gitu. Dan selanjutnya untuk yang bisa dilakukan untuk mengurangi stunting secara luas diakses bahwa jendela kesempatan untuk mengurangi stunting adalah pada periode 1000 hari kelahiran.
Untuk saran ataupun penutupnya, untuk saran dan masukan dari mahasiswa sendiri, saya sendiri, yang pertama itu sudah sangat bagus ya. Di sini cakupan area observasi masih lebih spesifik dan metode yang digunakan juga sudah tepat. Untuk kelebihannya di sini sangat membantu untuk menunjukkan kasus stunting yang belum terdeteksi di Sulawesi Tengah terutama. Untuk kekurangannya di sini saya hampir tidak menemukan kekurangan ya Pak, karena di sini kan metodenya udah sempurna banget cohort gitu ya. Untuk perbandingan metode yang cocok untuk penelitian ini adalah case control. Jadi untuk referensinya didapat dari jurnal untad.ac.id. Baik, untuk selanjutnya untuk jurnal yang kedua yaitu judulnya ASI eksklusif berhubungan dengan kejadian stunting pada balita. Jadi di sini masih terkait stunting karena memang 3 jurnal ini stunting. Untuk penulisnya dua Erika Fitria Lestari, lalu ada Lulukus Nul Beta Fakult ini Luluk Dwi Hasti. Beliau semua ini adalah dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Untuk publikasi di sini Jurnal Investikas Kendal volume 10 nomor 2 tahun 129 36 April 2020. Untuk latar belakang di sini karena masih sama seperti jurnal sebelumnya, tingginya kasus prevalensi stunting pada mendapatkan perhatian khusus. Jadi masih intinya sih mungkin lebih ke masih sama, masih tinggi untuk prevalensi. Tujuan di sini untuk penelitian mengenalkan hubungan pemberian ASI. Jadi di sini untuk tujuan utamanya memberikan informasi terkait hubungan ASI dengan kejadian stunting. Untuk sampel di sini sampel yang di penelitian ini mengajukan metode purposive sampling dengan sampel yang termasuk dalam kriteria inklusi dan eksklusi sebanyak 70 sampai sampel penelitian ini. Untuk metodenya kuantitatif korelasi dengan pendekatan waktu. Untuk desainnya di sini menggunakan studi case control. Nah, untuk hasilnya di sini hasil observasinya ataupun hasil jurnalnya di sini hasil distribusi silang antara pemberian ASI eksklusif dengan kejadian stunting pada tabel yang sudah disajikan di atas. Di tabelnya terlampir didapat hasil bahwa sebanyak 26 balita 37,1% mengalami stunting. Jadi di sini masih prevalensinya masih tinggi. Hasil analisa korelasi sederhana menunjukkan korelativitas pemberian ASI eksklusif dan kejadian stunting adalah 0,429 dengan kekuatan korelatif sedang dan menunjukkan korelasi positif. Jadi berarti semakin banyak anak mendapatkan ASI eksklusif maka semakin menurunkan kejadian stunting. Jadi di sini untuk pembahasannya terdiri dari dua jenis ataupun itu pemberian ASI dan susu formula secara bersamaan justru dapat mengakibatkan bayi lebih rentan terkena penyakit. Jadi di sini hubungan pemberian ASI eksklusif dengan kejadian stunting pada balita diperoleh dengan value 0,000 dengan kurang dari 0,05. Maka disimpulkan bahwa terdapat hubungan pemberian ASI eksklusif dengan kejadian stunting pada balita. Jadi di sini jelas bahwa menunjukkan korelasi antara pemberian ASI eksklusif dan kejadian stunting ini adalah korelasi cukup kuat dan menunjukkan korelasi positif. Baik, untuk penutupnya di sini ada saran dari mahasiswa. Mungkin di sini akan lebih baik jika menggunakan metode penelitian yang lain. Kelebihannya di sini ringkas dan jelas. Untuk kekurangannya sudah cukup baik. Hampir mungkin tidak ada ya di sini kekurangannya. Untuk metode yang cocok, perbandingan metode yang cocok itu metode cohort. Untuk referensinya ini dapat dari jurnal statistickskendal.ac.id. Untuk jurnal yang terakhir ataupun yang ketiga, di sini
Judulnya itu faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting pada anak usia 24 sampai 59 bulan di wilayah kerja Puskesmas Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang tahun 2018. Di sini untuk penulisnya Eka Setiawati, Rizanda Muhammad, dan Masru. Untuk diakses sendiri sama tanggal 10 Oktober 2020 pukul 13. Untuk latar belakang sendiri di sini masalah kurang gizi dan stunting tetap masih menjadi prevalensi yang tertinggi. Untuk tujuannya di sini untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting pada anak usia 24 sampai 59 bulan di wilayah kerja Puskesmas Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang tahun 2018. Untuk sampel sendiri sebanyak 74 sampel dipilih secara simple random sampling dari seluruh anak usia 24 sampai 59 bulan dengan memperhatikan kriteria inklusi dan eksklusi. Untuk metode yang digunakan di sini metode analitik observasional dengan desain cross control. Jadi untuk hasilnya di sini metode analisa multivariate variable berat badan lahir merupakan variabel dengan nilai P paling besar. Jadi secara umum kesimpulannya kejadian stunting pada anak usia 54 sampai 59 bulan di wilayah kerja Puskesmas Andalas Padang Timur tahun 2018 masih tergolong cukup besar. Untuk pembahasannya di sini ada hubungan yang bermakna antara tingkat pendidikan ibu dengan kejadian stunting. Jadi di sini sebatas hanya pengetahuan ibu, seorang ibu yang lahir yang punya bayi terhadap bayinya. Terus yang kedua terdapat hubungan antara tingkat asupan energi dengan kejadian stunting. Secara statistik bermakna. Jadi di sini ada korelasi positif, kedua hubungan ini menunjukkan korelasi yang positif. Untuk saran dari kami sebagai mahasiswa saya, jadi jurnal ini dapat dijadikan referensi terkait stunting di wilayah lain selain di Kota Padang. Kelebihannya metode sudah sesuai, dan untuk kekurangannya saya tidak menemukan kekurangan di sini. Untuk perbandingannya bisa menggunakan case control. Untuk referensinya saya dapat dari jurnal Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dari jurnal f.fk.unan.ac.id. Baik, terima kasih. Mungkin pemaparan dari saya, saran dan kritiknya mohon untuk disampaikan. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.